Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya saya bertanya kepada Tuhan, lalu dijawab. Firman-Nya ada di kitab Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan Alkitab suara. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita tahu tentunya setiap manusia hidup di dunia ingin hidupnya berbahagia. Kebahagiaan secara duniawi atau pada umumnya selalu dikaitkan dengan kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan, bahkan popularitas mereka yang tinggal di mana mereka berada. Itu adalah prasyarat untuk mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan. Lalu bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Khotbah di Bukit jelas Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang diajarkan Tuhan Yesus justru bertentangan atau kontradiktif dengan konsep kebahagiaan yang ditawarkan dunia. Misalnya, orang yang miskin, berduka cita, lapar dan haus, dan lemah lembut, itulah yang disebut berbahagia. Setiap ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus itu adalah berkat. Makna diberkati adalah sesuatu yang hanya didapatkan di dalam Tuhan. Dan juga diberkati bermakna kita bergantung pada Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan surga, tidak didasarkan pada kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Nilai-nilai kerajaan surga didasarkan kepada kesadaran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah. Kita tidak memiliki apa-apa dan kita adalah orang berdosa. Kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Sikap lemah lembut, murah hati, menjaga kesucian, dan pembawa damai. Kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tadi tidak diukur dari seberapa banyak harta benda dan kekuasaan yang dikumpulkan di dunia ini. Tetapi kebahagiaan yang didasarkan nilai-nilai kerajaan surga diukur dari seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikuti Yesus Kristus. Sebagai murid, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik. Dan kita diundang oleh Yesus untuk menjadi pribadi yang murah hati dan solider membantu sesama manusia yang membutuhkan. Jadi, kemurahan hati itulah adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga
yang kita rasakan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah kebahagiaan menurut Tuhan Yesus Kristus tidak didasarkan seberapa banyak harta kekuasaan yang kita kumpulkan di dunia ini, tetapi seberapa banyak kita menghidupi nilai-nilai kerajaan surga, kita pancarkan dalam setiap sikap dan tindakan kita dalam hidup sehari-hari. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.